dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan Yovie Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Dari Galeri Indonesia Kaya, West Mall, lantai 8, Grand Indonesia Jakarta. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan wanita-wanita yang sangat inspiratif. Dan kebetulan tepat dengan perayaan Hari Kartini, ada banyak hal yang ingin saya tanyakan pada perempuan-perempuan inspiratif ini. Raden Ajeng Kartini lahir tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Dan sebelum kita bicara dan kita ngobrol-ngobrol, kita saksikan tayangan berikut ini tentang Kartini dahulu dan saat ini. 21 April 1879, Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah. Dari surat-surat yang ia tulis untuk sahabatnya, Kartini mempunyai cita-cita yang sesungguhnya sangat sederhana dari seorang perempuan Indonesia, yaitu ingin sekali bersekolah tinggi dan mempunyai hak untuk maju yang sama seperti kaum laki-laki. Cita-cita Kartini untuk menjadikan perempuan Jawa dan juga perempuan Indonesia untuk bisa lebih maju dan mempunyai strata penuh yang sama dengan kaum laki-laki, saat ini dapat dikatakan tercapai. Perempuan Indonesia bisa bersekolah tinggi, bekerja dengan jabatan yang strategis, dan bahkan berprestasi. Di masa kini, perempuan Indonesia mempunyai peran serta yang besar dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Mempunyai prestasi hebat yang luar biasa yang membawa nama baik bangsa Indonesia. Raden Ajeng Kartini wafat di Rembang 17 September 1904 di usia 25 tahun. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Saya panggilkan sahabat-sahabat saya yang sangat inspiratif, Opi Andaresta dan Lala Timothy. Apa kabar Lala? Kabar Opi? Hari Kartini. Sebelum ngobrol tentang Raden Ajeng Kartini, saya ingin ngobrol menyapa dulu Opi. Apa yang ada dalam bayangan Opi kalau melihat sosok Raden Ajeng Kartini? Kalau 21 April itu kan Hari Kartini gitu ya. Kalau di SD, dan mungkin sampai sekarang masih ada ya. Rata-rata kita Hari Kartini itu hubungannya sama kebaya atau baju daerah, ya kan? Pokoknya sampai sekarang tuh anak-anak itu setiap tanggal 21 April pakai pakaian daerah atau nggak kebaya gitu. Karena memang sosoknya Kartini adalah seorang ibu yang seorang wanita Jawa pakai apa? Gelung rambut ya apa? Konde ya, kondean sama pakai kebayanya putih. Jadi Kartini buat saya adalah seorang ibu wanita Jawa yang pakai kebaya. Oke, kalau buat Lala gimana melihat Kartini? Hampir sama sih, kayaknya kita udah di brainwash dari kecil gitu ya, dari SD. Kartini itu pakai baju daerah gitu. Esensi Kartini sendiri sebenarnya kayak baru sampai pada saat kita udah mulai besar, udah mulai kuliah, udah mulai tahu bahwa esensi Kartini itu bukan cuma pakai pakaian daerah aja, terus bukan cuma seremonial aja, tapi lebih ke emansipasi perempuan. Semangatnya, bagaimana spirit perempuan. Semangat dan spirit perempuan. Kalau menurut Opi sendiri, semangat dan spirit dari Kartini yang masa lalu cuma ingin melihat persamaan belajar, bersekolah antara laki-laki dan kesetaraannya dengan wanita, itu sekarang sudah sampai di mana posisinya? Sudah idealkah atau masih dalam proses kah atau ya oke atau seperti apa? Oke, lebih tepatnya. Jadi maksudnya ada di beberapa daerah, bahkan di Jakarta, bahkan di di Jakarta
kita patokannya Jakarta lah ya, artinya kota besar, kota modern gitu ya. Memang masih tetap ada bahwa perempuan itu kemudian jadi warga negara kelas 2 gitu loh. Kalau disuruh pilih misalnya kesempatan pendidikan gitu. Ada orang tua punya 2 anak, laki dan perempuan, yang harus dibiayai pendidikannya hanya 1. Biasanya kebanyakan pilih yang laki-laki yang kemudian dibukakan pintu gitu loh. Jadi perempuan, kamu nanti aja deh, ujung-ujungnya kamu kan masuk dapur dan sumur gitu kan. Itu masih banyak juga yang seperti itu, bahkan di kota modern seperti Jakarta. Tapi jangan salah, sebenarnya persoalan kesetaraan gender, kesetaraan hak gitu ya, bukan cuma di Indonesia aja, di seluruh dunia juga masih belum adil gitu. Belum adil. Persoalan ini kemudian saya pernah juga bikin lagunya. Maksudnya gitu loh, bilang bahwa jangan bedakan karena saya cuma seorang perempuan gitu loh. Karena ini masih banyak terjadi gitu ya. Apalagi ketika ini mungkin ini adik-adik kece dan cantik di sini mungkin juga punya persoalan yang sama ketika mau kuliah selesai SMA gitu ya. Mau pilih kuliah di mana gitu kan. Sama bapak ibunya udahlah perempuan sih yang ini aja, yang A aja gitu loh. Jadi apa ya namanya, dipangkas kesempatannya gitu loh. Dibandingkan dengan laki-laki itu lebih. Tapi kalau misalnya kita terbatas. ngomongin Sumatera, beda lagi tuh. Matrilineal kan. Iya. Tapi itu kan sebetulnya teorinya, Iya, prakteknya enggak juga. Itu cuma pas lagi kawinan aja, yang bayarnya harus cewek ya. Gitu. Enggak juga sih, Enggak. tapi posisi perempuan di situ sih lumayan berkuasa gitu. Ini karena kemarin research juga, karena film kemarin tentang 2 budaya, Papua dan Sumatera Barat, dan kebetulan tokoh utamanya ini si emak ini perempuan gitu, dan orang Padang. Dan memang kita ada cultural advisor kita, Tom Ibnur, yang kasih masukan-masukan gitu. Memang agak sedikit beda gitu, tapi walaupun opportunity, kesempatannya laki-laki tetap pendidikan dan lain sebagainya. Kebetulan saya orang Padang. Gitu, oke. Nah, biasanya perempuan-perempuan lebih berkuasa kan? Apalagi pas di pasar nawar-nawar gitu. Jadi biasanya perempuannya lebih tangguh gitu, Lebih tapi tangguh, kesempatan belajar biasanya tetap masih nggak dapat kesempatan sama. Ketika kesempatan masih di bawah pria, masih di bawah laki-laki, tapi toh kenyataannya banyak sekali perempuan-perempuan menonjol pada saat ini. Apa tanggapan Opi dan Lala? Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh Kekayaan negeri Indonesia menginspirasi karya seni. Menumbuhkan ragam budaya, memperdalam rasa cinta Indonesia. Jarum apresiasi budaya. Cinta budaya, cinta Indonesia. On Clinic meningkatkan kemampuan seksual. On Clinic, pilihan utama atasi impotensi dan ejakulasi dini. On Clinic, mengharmoniskan hubungan suami istri. Hubungi 500 001. Muay Thai, more than just a martial art. Kekuatan, kecepatan, keberanian lebih. Seperti Muay Thai, Zing is more than just an anti-dandruff shampoo. Zing menantangmu untuk berani beraksi lebih tanpa khawatir ketombe. Zing dare you to be more. Join Zing 360 Muay Thai K Competition. Minggu, 10 Mei 2015.
Menangkan Grand Prize Muay Thai Camp di Thailand. Register now. New Zingman Active Cool. Sinyoku, beli 2 bonus 1. Benar, LED Sinyoku beli 2 bonus 1. Lebih berkualitas dan tahan lama. Wah, beli 2 bonus 1. Ayo! Buruan, beli LED Sinyoku. Dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Opi, tadi kan kita ngobrol tentang kesetaraan. Lalu katanya masih banyak di nomor 2 kan. Tapi pada kenyataannya perempuan-perempuan Indonesia ini nampak hebat dan banyak prestasinya. Banyak sekali yang sangat menonjol, bahkan prestasinya melebihi para laki-laki. Ya, betul, setuju. Gimana tuh tentang hal ini? Iya, jadi memang Kartini kan 1879 ya, dan dia meninggalnya juga usia muda ya. Jadi memang beliau salah satu perempuan inspirasi gitu kan. Bahwa pada zaman itu, sebelum tahun 1900 ada perempuan dengan pemikiran yang sangat maju, yang kemudian akhirnya kita menganggap dia sebagai salah satu pencetus emansipasi wanita gitu kan. Jadi sebetulnya yang kita yang kita appreciate atau yang kita banggakan dari Kartini itu adalah spiritnya. Pada tahun itu dia sudah berpikiran maju. Dia ingin bahwa perempuan dan laki-laki punya kesetaraan, kesempatan yang sama, terutama dalam pendidikan, gitu kan. Kita perempuan bisa jadi apa saja, harus punya mimpi setinggi langit, gitu loh. Dan harus berani punya mimpi. Tapi satu, jangan lupa pulang. Jangan lupa pulang. Opi, kalau dari awal perjalanan karir ya sebagai penyanyi, pemusik gitu, ada perbedaan nggak sekarang dengan ketika start dulu? Oh dulu tuh masih susah tuh masuk label, masuk ini enggak? Aduh, sama aja ya. Enggak, dulu susah banget ya kan, karena dulu lewat festival-festival gitu kan, dan saya sih berjuang justru itu ya, buat perempuan yang tidak diberikan kebebasan seperti sekarang gitu ya. Memang perjuangannya berkali-kali lipat dibandingkan dari sekarang. Saya dulu kalau pulang latihan nyanyi malam lompat pagar. Gitu kan. Jadi memang memperjuangkan apa yang kita yakini, memperjuangkan mimpi kita itu dibandingkan zaman dulu tuh luar biasa gitu. Jadi sekarang kalau menurut saya perjuangannya bisa lebih mudah ya, rasanya lebih mudah karena banyak udah ada internet ya kan. Kamu mau jadi penyanyi, main gitar, masukin YouTube gitu. Jadi medianya sudah banyak dibandingkan zaman dulu. Tapi jangan lupa bahwa sebetulnya perjuangan itulah yang membuat mental kita kuat. Ya kan, nggak instan gitu loh. Dan kita menghargai atau appreciate sekali dengan apa yang sudah kita perjuangkan gitu ya. Nah, iya. Apresiasi terhadap apa yang diperjuangkan, nilai-nilai perjuangan masa lalu, dan biasanya segala sesuatu yang melalui perjuangan akan lebih abadi. Biasanya. Nah, kalau dengan Lala. Curhat. Lala, kalau di dunia perfilman seperti apa? Apalagi kamu sebagai produser dengan pasti yang banyak kerjanya timnya biasanya ya. Banyak kan laki-laki. Nah, itu gimana tuh? Tadi mau nambahin Opi juga sih. Maksudnya nggak melulu cuman buat yang anak-anak muda aja gitu, perempuan-perempuan muda. Tapi juga mungkin mereka yang udah jadi ibu rumah tangga, tapi ingin juga balik kerja kayak saya gitu. Curhat lagi nih gitu. Dulu saya kerja, terus punya anak, banyak, anak saya 4. Oh iya, anak saya 4. Nggak mungkin ya. Terus, tapi memang saya punya mimpi gitu. Ayah saya dulu produser musik, dan saya punya ketertarikan di film, ketemu skrip, dan punya mimpi bahwa saya ingin masuk ke dunia film gitu. Dan sama sih seperti yang muda juga, asal mau, asal belajar, pasti bisa gitu.
Dan memang industri film itu salah satu industri yang sama aja sama musik gitu, industri yang berat gitu. Challenge-nya maskulin, challenge-nya besar, risk-nya tinggi, apalagi buat kita produser gitu ya. Apalagi produser di Indonesia, dari hulu ke hilir itu semua kita yang kerjain. Kalau di luar negeri ada distributor, kita dari ide awal kita harus bisa kasih input sampai at the end, sampai masuk ke bioskop, itu harus bisa juga kita bikin marketing strategi dan lain sebagainya. Challenge-nya memang kru mostly laki-laki gitu. Tapi kalau dilihat dari produser Indonesia, biasanya justru produser yang indie itu perempuan. Perempuan ya. Gitu. Jadi produser-produser yang so-called studio yang besar-besar itu kebanyakan laki-laki gitu. Tapi yang perempuan yang indie justru yang risk-nya besar dan challenge-nya besar perempuan gitu. Itu kayaknya fenomena unik gitu. Ada Mira Lesmana, Shanti Harmin, ada Meiske Taurisia gitu. Jadi ya mungkin lebih tahan banting kali ya, terus bisa multitasking gitu. Kalau jadi produser kan topinya banyak. Harus bisa mimpin produksi, harus punya visi marketing juga, terus udah gitu harus punya visi kreatif, tapi juga harus jadi ibu. Kadang-kadang karena di lokasi biasanya ke taman kanak-kanak, kayak playground, ada aja yang berantem kru gitu. Jadi produser juga harus bisa ngemong gitu. Sudah sejauh mana yang Lala lakukan dengan film-film yang isinya ada tentang emansipasi wanita? Ada nggak pernah buat nggak? Film terakhir saya Tabula Rasa. Tabula Rasa itu film yang bercerita tentang Indonesia lewat kacamata makanan. Jadi bagaimana dua budaya, anak Papua bertemu dengan ibu pemilik rumah makan Padang, akhirnya bisa melupakan perbedaan mereka lewat makanan, gitu. Lewat satu hal yang simple. Waktu itu diputar di sini. Ya di situ pemeran utamanya selain si anak Papua ini si emak, ibu Padang, terus yang punya rumah makan Padang, terpaksa pindah ke Jakarta, merantau karena gempa Padang, kehilangan anaknya, kehilangan semuanya, mulai dari nol. Di situ ya menunjukkan bagaimana dia sebagai businesswoman punya rumah makan Padang, punya lapau, tapi juga punya jiwa keibuan dan punya rasa bagaimana dia ngemong si keluarga kecilnya ini karena ada tukang masak dan pelayan. Itu menarik sekali ya, dari makanan bisa jadi inspirasi yang hebat. Opi, kalau misalnya Opi lagu yang tentang emansipasi atau tentang wanita, apa yang sudah berapa yang Opi ciptakan? Ada nggak? Berapa ya? Yang paling berkesan gitu, yang paling masih diingat? Sebetulnya di tahun 2011 saya pernah bikin album, satu album itu lagunya tentang perempuan semua gitu loh. Jadi saya ngajak Tere, pada waktu itu Tere, kemudian Yako rapper gitu kan. Pokoknya Melanie, saya produsernya kebetulan waktu itu. Jadi memang saya ngerasa lagu tentang perempuan yang positif gitu ya, untuk pemberdayaan perempuan gitu ya, itu minim sekali gitu kan. Jadi minimal yang bisa memberikan semangat. Ya. Menurut saya kadang-kadang perempuan tuh lebih tangguh gitu ya di beberapa. Fisiknya sih enggak ya, tapi enggak, fisik juga perempuan. karena dari dalam jadi kayak lebih kuat gitu. Karena memang kita berada di kesempatan kita itu lebih sedikit it's a second class lah gitu kan. Sehingga iya, jadi mau nggak mau tanpa kita sadari kita we have to prove gitu kan. Kita harus membuktikan. Itu tidak pernah ada laki-laki hebat tanpa perempuan yang lebih hebat sebenarnya. Betul. Dan tidak ada perempuan yang hebat tanpa laki-laki hebat. Oh iya. Jadi sama-sama simbiosis ya, mutualisme. Nah, Opi tadi kan cerita tentang album tentang perempuan Indonesia. Bisa dibawakan nggak satu aja lagu yang bisa memberikan inspirasi atau memberikan semangat atau menurut ada perspektif yang berbeda tentang perempuan itu sendiri? Siap. Ya. Sekarang ya? Oke, ini judulnya Wanita Indonesia. Wanita Indonesia. Tapi bukan promo sebuah tabloid ya ini? Enggak. Ada tuh. Dikat. Wanita Indonesia. Wanita Indonesia.
Wanita Indonesia, cantik, anggun dan bijak, tahu tempatkan dirinya. Kini bebas berkarya, juga bebas bersuara, ikut membangun negara. Jadi presiden, memimpin negara, jadi wakil rakyat, menampung aspirasi rakyat, jadi pengusaha, membantu perekonomian, jadi TKI, pahlawan devisa negara. Wanita Indonesia, cantik, anggun dan bijak, tahu tempatkan dirinya. Kini bebas berkarya, juga bebas bersuara, ikut membantu negara. Jadi penyanyi, memberi inspirasi, jadi Bu Hakim, menegakkan keadilan, jadi olahragawan, mengharumkan nama bangsa, jadi seorang ibu, pekerjaan mulia, wanita Indonesia. Dipersembahkan oleh Apakah Anda mengalami problem seksual? Terlalu cepat ejakulasi? Merasa depresi dan gagal dalam hubungan intim? Apakah Anda tidak dapat memuaskan istri? On Clinic dapat mengatasi ejakulasi dini dan problem ereksi. On Clinic mengharmoniskan hubungan suami istri. Rahasia dijamin. Hubungi 500 001. Kekayaan negeri Indonesia menginspirasi karya seni. Menumbuhkan ragam budaya, memperdalam rasa cinta Indonesia. Jarum apresiasi budaya. Cinta budaya, cinta Indonesia. Muay Thai, more than just a martial art. Kekuatan, kecepatan, keberanian lebih. Seperti Muay Thai, Zing is more than just an anti-dandruff shampoo. Zing menantangmu untuk berani beraksi lebih tanpa khawatir ketombe. Zing dare you to be more. Join Zing 360 Muay Thai K Competition. Minggu, 10 Mei 2015. Menangkan Grand Prize Muay Thai Camp di Thailand. Register now. New Zingman Active Cool. Gunadarma World Class University. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil. Dipersembahkan oleh
Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Saya ingin mengingatkan bahwa untuk para pemirsa atau para hadirin yang ingin hadir di Galeri Indonesia Kaya, jangan lupa gratis, tinggal klik saja di www.indonesiakaya.com atau follow Twitter @indonesiakaya. Sekali lagi, gratis. Untuk Lala, apa saja yang akan dilakukan ke depan yang terdekat? Tahun ini ada 2 slate film yang kita kerjain. Satu lebih ke art film, judulnya Sidewalk Dog sama Tumpal Tampu Bolon. Satu lagi Wiro Sableng. Oh, itu kalau nggak salah Pendekar Kapak 212 itu. Iya. Terakhir, saya ada lagu harapan buat wanita Indonesia masa kini. Terus belajar, karena dengan pendidikan kita bisa kemana aja. Tanpa pendidikan wanita Indonesia nggak akan bisa survive, nggak akan bisa naik ke level berikutnya. Belajar terus dan mandiri, jangan merasa insecure atau merasa tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, dengan kemampuannya gitu. Harus berani dan mandiri. Harus berani dan mandiri. Kalau dari Opi? Kurang lebih sama, bahwa kita perempuan ya harus berani punya mimpi, ya kan? Jadi jangan dibatasi dan harus punya percaya bahwa kita bisa. Dan ingat, kita bisa jadi apa saja seperti yang kita mau. Kita bisa menolak, kita bisa bilang tidak. Kalau kita tidak mau, itu haknya kita. Tapi kita harus ketika kita dianiaya, kita harus berontak. Itu wajib berontak. Kemudian kalau kalian sudah siap, terbanglah setinggi langit, tapi jangan lupa pulang. Itu menjadi catatan penting malam ini. Semoga pemirsa dan teman-teman bisa mendapatkan inspirasi yang luar biasa, baik dari Opi dan juga dari Lala Timothy. Tidak terasa waktu kita sudah habis, 30 menit, tidak terlalu panjang. Tapi yang jelas kami akan selalu hadir dengan narasumber yang penuh inspirasi, konsistensi, dan dedikasi untuk kebanggaan nasional kita semua. Sebelum saya Yofidianto undur diri, saya akan meminta sedikit quote dari Opi Andarista buat perempuan Indonesia. Silakan Opi. Perempuan Indonesia, jangan pernah padam mimpi-mimpi kalian, kejar mimpi-mimpinya setinggi langit. Kalau sudah siap, terbanglah setinggi langit, tapi jangan lupa pulang. Itu kata-kata yang paling penting. Dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita. Saya Yofidianto, Lala Timothy, dan saya Opi Andaresta. Undur diri, cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh